Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, puji syukur pada hari ini kita ketemu lagi. Tema kultum yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenal 7 sifat kematian. Jadi ada 7 sifat kematian yang perlu kita kenal supaya kita kemudian berhati-hati. Yang pertama, kematian memiliki sifat pasti. Jadi kematian itu bersifat pasti. Berdasarkan surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Bahwa kematian itu pasti dan harus menjadi pemahaman kita bagi orang beriman. Kemudian yang kedua, bahwasanya sifat kematian adalah tiba-tiba, ujub-ujub. Di dalam hadis Ahmad dan Ibnu Saibah di dalam musannafnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dan di mana dia mati. Kemudian Nabi bersabda, kematian mendadak adalah istirahat bagi orang mukmin dan penyesalan bagi orang kafir. Dan kematian jenis ini, jemaah sekalian, memberikan satu kesadaran bagi kita bahwa kita bisa melihat di dalam realitas kehidupan kita. Ada orang yang sehat bugar, tidak ada gejala sakit, kemudian mati mendadak. Maka berhati-hatilah. Kemudian sifat yang ketiga adalah kematian itu memaksa. Dalam surat Al-Imran ayat 154, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladina kutiba alaikumul qatlu ila madaji'ihim. Katakanlah Muhammad, sekiranya kalian dalam rumah kalian, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu akan keluar ke tempat mereka terbunuh. Ini dilatar belakangi ada satu kasus pada zaman Rasulullah SAW yang dia tidak mau berperang, takut mati, kemudian dia keluar rumah juga meninggal dunia. Maka sama dengan kita, bahwasanya kematian yang ditakuti orang itu memiliki sifat memaksa. Kemudian yang keempat adalah kematian mengejar. Berdasarkan surat Al-Jum'ah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul innal mautal ladzi tafirru minhu fa inna mulaqikum tsumma turadduna ilal alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kalian. Kemudian sifat kematian yang kelima adalah ghaib. Tidak ada yang mengetahui kapan meninggal. Berdasarkan surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yanzilul ghaib wa ya'lamu ma fi arham wa ma tadri nafsun ma taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Nah, salah satu dari 5 kunci-kunci gaib hanya Allah yang mengetahui di dalam ayat ini adalah salah satunya wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu besok, walaupun kita lahir di Kulon Progo, di Bantul atau di yang lain, kita tidak tahu apakah meninggalnya di rumah kita atau di luar rumah kita. Kemudian sifat yang berikutnya, kematian itu
tidak dapat ditunda atau dipercepat. Surat Al-Munafiqun ayat 11. Walau yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya, dan Allah mengetahui apa yang dikerjakan. Di dalam surah Al-A'raf ayat 34, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila sampai ajal maut mereka, mereka tidak dapat menunda atau mempercepat sesaat. Ada kasus yang menarik, teman sekalian. Jadi ada beberapa orang datang, Ustadz gimana, orang tua saya kok enggak meninggal. Jadi karena sudah lama sakit, kemudian apakah ada cekelan begitu? Nah, kita sampaikan bahwa tidak ada benda yang bisa menahan orang meninggal, enggak ada. Cuma belum waktunya saja. Nomor 2, saya sarankan kalau kemudian ada orang tua enggak meninggal, ada waktu yang Allah ingin berikan kepada anaknya untuk masih birrul walidain, berbakti pada kedua orang tuanya, karena itu puncak keramatnya orang tua, puncak ijabahnya doa maksudnya. Dan yang terakhir, kematian bukanlah kebinasaan. Kematian dalam Islam bukan kebinasaan. Artinya bukan setelah mati kemudian tidak ada lagi urusan, tidak. Dalam konsep Islam, bagaimanapun kita mati, tetap kita akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam Islam, bahwasanya ketika orang meninggal dunia, yang lebih banyak merasakan nikmat dan azab ketika meninggal dunia di alam barzakh adalah ruhnya daripada badannya. Nah, ketika ada orang tanya bagaimana orang Hindu meninggal dunia dibakar, orang India kalau meninggal dibakar, ada orang tenggelam, bagaimana malaikat itu? Maka sama dengan ketika tidur, bagaimana orang tidur teriak-teriak, orang yang kita lihat di depannya itu dia biasa-biasa saja, dia teriak-teriak ketakutan, karena ruhnya yang merasakan. Maka di dalam Islam, ketika ruh itu baik, maka jasad pun akan baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka semoga tema mengenal kematian ini bisa memberikan wawasan kepada kita bahwa ternyata meninggal itu tidak menunggu tua. Meninggal itu tidak menunggu usia senja. Anak muda, kecil, dewasa, kematian tiba-tiba. Maka layaklah kita untuk terus istiqomah di dalam kebaikan. Maka Nabi bersabda bahwasanya sebagai penutup dari kultum ini, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya seseorang itu dinilai di akhir amalnya. Nah, itu yang kita cemaskan. Apakah kita berakhir kemudian husnul khotimah atau su'ul khotimah, tergantung akhirnya. Nah, oleh karena itu kemudian rutinkan amal soleh walaupun sedikit. Karena banyak orang melakukan amal yang istiqomah, hampir meninggalnya di atas kebiasaan itu. Semoga akhir-akhir kebiasaan baik itulah yang nanti menutup ajal kita di atas amal-amal soleh, sehingga kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Fastabiqul khairat, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.